Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naufik Diki, tanggal 18.07.2014. Ini saya akan melanjutkan video kedua dari ujian akhir praktikum dengan materi seleksi fitur. Ini ada datanya, yaitu data tarifnya. Nah, ini untuk yang harus dipresentasiin, yaitu penjelasan data dan analisis data. Kemudian ada lakukan klasifikasi dengan SVM menggunakan SVM dan library kernel. Kemudian data dipisahkan sebanyak 75% untuk data training dan 25% untuk data test. Kemudian jelaskan model SVM yang dihasilkan, jelaskan tabel hasil prediksi training dan prediksi testing, dan analisis akurasi training dan akurasi testing. Kemudian di sini lakukan fitur seleksi dengan Boruta. Jelaskan hasil fitur seleksi yang dihasilkan. Oke, langsung ke datanya. Ini adalah datasetnya, itu aritmia dataset. Jadi di dataset ini itu memiliki 452 data dan memiliki 279 atribut. Kemudian di sini ada data set information. Jadi di database ini terdapat 279 atribut dan 216 itu linear value dan res nominal. Kemudian di sini ada atribut information, yaitu dari yang pertama itu ada X, itu bagian linear, dan ada X bagian nominal. Ini ada X dan X, PRS, P, R, Q, T, dan TP, dan selanjutnya itu linear. Kemudian di channel ini kita juga memiliki rata-rata dari linear. Ada UF, RWF, SWF, RWF multiplication after R, dan SWF. Kemudian yang selanjutnya itu nomor 21 itu ada number of intrinsic reflection linear. Kemudian dari 22 sampai 27 itu nominal. Jadi ada advance of range R, ada derivation of R, ada regret P, ada derivation of P, dan ada regret T, dan ada derivation of T. Kemudian di sini ada amplitudo, yaitu sebesar 0,1 milivolt. Ini dia bertipe linear semua. Dan ini sampai dengan V6 itu 279. Dan kita langsung aja masuk ke script R ya. Jadi yang pertama itu kita mengupload dataset. Kemudian di sini itu untuk melihat dataset dari view metadata. Ini datanya itu terdapat 451 data
dan ada 280 total kolom. Kemudian di sini kita menggunakan library kernelnet. Nah, kemudian di sini kita membuat partisi data dengan membagi data train itu 75% dan data testnya itu 25%. Kemudian ini untuk data training itu berada pada indeks ke-1 dan untuk data test itu terdapat di indeks kedua. Kemudian kita coba lihat isi dari data trend dan data testnya. Ini untuk data trendnya itu sebanyak 346 data, dan untuk data tesnya itu sebanyak 105 data. Kemudian di sini kita membuat model SVM dari MyData dengan kernel itu yang namanya vanilla. Jadi di sini data itu sama dengan MyData. Jadi di sini dari X 75 sampai dengan X 0 itu kemudian ditambahin dari X 190 ditambah X 80 tambah X 91. Jadi dari MyData, nah dari sini sampai dengan X91, jadi ada 5 kolom yang diambil. Pada pembuatan model KSVM ini. Kemudian di sini untuk kita melihat modelnya. Nah, jadi seperti ini. Ini kita coba melihat prediksi data trainingnya. Ini untuk di data modelnya belum dijalanin. Nah, di sini udah di setting default karena parameter. Kemudian kita coba lihat untuk model dari KSVM ya. Nah, jadi di sini itu support vektornya itu 415. Kemudian di sini ada epsilonnya itu 0,1. Ini ada cosine itu 1. Kemudian dia di sini sudah coba objective function value-nya itu min 295.000 min 295,3932. Kemudian di sini ada trending error-nya itu 0,85%. Kemudian kita coba prediksi data training-nya. Nah, jadi di data training itu memiliki prediksi itu 0,42. Di sini untuk prediksi data testing itu sebesar 0,30. Selanjutnya kita menggunakan library Boruta dan membuat fitur selection. Nah, di sini kita membuat fitur selection menggunakan Boruta dari X75 sampai dengan kolom yang terakhir. Kita menggunakan doTrace sama dengan 2.
mana deh? Yang SFM apa? Yang terakhir gua lama-lamain, gua cuma 13 menit kan. Sebastian kan ada yang putih punya si Suarez. Tapi semua Madura. Udah cara baca tabelnya gimana? Ya sudah mas. Tabelnya jam 23.30 ya. Kamu sudah dapat berapa menit? Sudah dapat surat penerimaan belum? Nah di sini udah selesai untuk fitur seleksinya. Sekarang kita coba lihat fitur seleksinya. Jadi di sini ada 39 atribut yang dikonfirmasi itu important, dan di sini ada 209 atribut konfirmasi yang unimportant. Di sini ada 31 tentatif atribut. Jadi yang tentatif ini bisa digunakan atau tidak. Kemudian kita coba lihat plot dari fitur selection. Jadi di fitur selection-nya itu seperti ini. Nah, jadi untuk yang bagian merah ini itu data yang tidak bisa diambil, dan yang bisa diambil itu yang data yang warna hijau. Nah, untuk data yang kuning ini bisa diambil dan tidak bisa juga tidak diambil. Terus di sini kita lihat atribut stat. Nah, di sini ada atribut statnya. Itu seperti ini ya. Jadi di bagian sebelah kanan ini ada decision, itu dia menyebutkan kalau misalnya rejected itu berarti tidak bisa diambil. Untuk yang confirmed itu bisa diambil, yang tentatif itu bisa diambil atau tidak. Kemudian di sini ada kita mengambil data yang tidak ditolak. Masuk ke variabel fs accept. Kemudian kita coba lihat data dari fs accept. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian di sini kita membuat model menggunakan data yang diterima. Kita di sini menggunakan library party. Di sini menggunakan tree dari data yang diterima dengan data train. Dan kita coba lihat plot dari data tree-nya. Untuk data tree-nya itu seperti ini. Jadi kalau misalnya lebih kecil dari 47, ini untuk lebih besarnya dia terdapat ada 3, 4, 5, 8, dan 11. Karena masing-masing prediksinya itu ada 0,1, terus ada 0,41, di sini yang kelima itu 0,11. Kemudian kita coba lihat variabel dt-nya. Jadi sini di variabel dt yang pertama itu ada kriteria, itu ada 1. Yang statusnya itu 60. Terus like-nya itu 23. Kemudian kita coba uji data trend. Uji data trend yang pertama itu menggunakan P3. Kita uji data prediksinya. Kemudian menghasilkan akurasinya 0. Kemudian di sini kita coba uji data testnya, itu juga 0, dan kita coba menggunakan fitur selection yang important saja. Jadi sini ada fitur selection yang 30 itu, jadi mengambil yang confirmed formula. Kita lihat itu variabelnya, yaitu
kemudian kita lihat kita membuat decision tree juga, ini dengan menggunakan variabel 175. Kemudian kita coba buat plot dari decision tree-nya, itu sama saja, sama seperti data yang ini di chapter. Kemudian kita coba lihat prediksi dari decision tree ini untuk di data testnya. Mungkin sekian video dari saya. Ada salah, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.